Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Saham Sido termasuk saham yang defensif dan seringkali jadi andalan para investor pemula karena harganya yang cenderung naik. Tapi di waktu video ini dibuat, ternyata ada sebuah keajaiban. Saham Sido ARB 3 hari berturut-turut. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat, ternyata performance penjualan Sido di waktu COVID malah positif nih. Dari tahun 2018 sampai 2021, penjualannya udah naik 45,5% dengan CAGR 13,3%. Tapi begitu COVID-nya pulih, di tahun 2022, penjualannya Sido malah turun. Terus semester 1 2022, penjualan Sido ada di 1,6 triliun, yang kalau disetahunkan jadi 3,2 triliun. Yang artinya level penjualannya ini turun ke level di tahun 2020, atau bahkan lebih rendah. Kalau kita lihat ke kontribusi produknya, ternyata segmen jamu herbal dan suplemen turun paling signifikan. Penjualannya yang tadinya udah ada di angka 2,7 triliun di tahun 2021, turun ke 989 miliar di semester 1 2022. Nah, ini nih yang bikin para analis dan investor jadi ragu sama performance Sido ke depan. Padahal, kayak yang kita tahu, bisnis Sido didrive dari segmen ini, yang secara produk termasuk tolak angin dan jamu-jamuan tradisional. Kalau kita lihat ke segmen yang lain, segmen makanan dan minuman naik dari tahun ke tahun. Pelan, tapi pasti. Tapi kalau kita coba lihat secara gross margin per segmen, hal ini justru malah bisa jadi bumerang buat Sido. Yuk, langsung aja kita bahas. Secara beban pokok penjualan, dalam 4 tahun terakhir, Sido udah berhasil buat turunin terus COGS-nya. Dari 48,5% di tahun 2018, jadi tinggal 43,1% di tahun 2021, atau turun sekitar 5%-an. Tapi di semester 1 2022, balik naik lagi, jadi 47%. Kalau kita lihat detailnya, COGS segmen jamu herbal dan suplemen masih bisa ditekan terus. Dan dari tahun 2018 sampai saat ini, udah turun sampai 4,9% secara margin. Nah, tapi dari segmen makanan dan minuman, yang tadinya secara COGS lebih rendah kalau dibandingin sama jamu herbal dan suplemen, tiba-tiba aja naik sekitar 4,3% di tahun 2022. Sejujurnya gue nggak tahu secara detail sih produk apa yang bikin COGS segmen makanan dan minuman mereka ini naik. Tapi kalau kita lihat breakdown COGS-nya, efek kenaikan paling gedenya ada di bagian bahan baku yang naik sekitar 6,4% di semester 1 2022 kalau dibandingin sama tahun 2021. Jadi kalau tebak-tebakan gue nih ya, Sido ngeluncurin produk baru yang kelihatan menjanjikan dan punya ekspektasi margin yang terukur di sekitar 18-20%, tapi ternyata setelah keluar di market, prediksinya meleset dan harga bahan bakunya itu naik. Masih tetap profitable sih, tapi cukup tergerus secara margin. Dengan kondisi kayak gini, laba bruto Sido ada di angka 53% di semester 1 2022, atau turun sekitar 3,9% kalau dibandingin sama tahun 2021. Oke, lanjut kita lihat ke biaya operasional sampai ke laba usaha. Coba kita lihat dulu beban penjualan dan pemasarannya. Turun ya dari tahun ke tahun, dari yang sekitar 15% di tahun 2018 dan 2019, sekarang tinggal 12,1%. Kalau kita lihat detailnya, mostly turunnya ada di biaya iklan dan promosi, yang sebelumnya ada di angka 10-12%-an, sekarang tinggal di 7,3%. Next, kita lihat beban umum dan administrasinya. Naik ke angka 7,4% dari yang sebelumnya udah bisa di angka 4,2%. Kenaikannya paling banyak ada di komponen gaji, tunjangan, dan imbalan pasca kerja. Kalau dilihat secara rupiahnya, beban di semester 1 2022 ini naik sampai 53% kalau dibandingin sama tahun 2021. Oke, jadi bisa dilihat total capex-nya ini naik dari 17,6% di tahun 2021 ke 18,4% di tahun 2022. Terutama karena kenaikan harga bahan baku COGS yang tadi udah kita bahas sama biaya gaji, yang bikin margin laba usahanya turun ke 34,7%, atau balik lagi ke performance-nya di tahun 2020. Kalau kita lihat secara overall sampai ke laba bersihnya, expected laba bersih Sido di tahun 2022 turun sampai ke level sedikit lebih rendah kalau dibandingin sama performance tahun 2020.
Terakhir, coba kita bahas dari sisi valuasi. Cukup ngagetin ya, saham SIDO yang 5 tahun terakhir ini ada di posisi uptrend, tiba-tiba aja bisa 3 hari beruntun kena ARB pada saat pembukaan bursa. Padahal, kalau kita bandingin secara PE ratio ke beberapa perusahaan farmasi lainnya, sebenarnya saham SIDO ini nggak bisa dibilang overvalue juga. Tapi kalau kita lihat, pergerakan harga saham SIDO ini memang ngikutin performa keuangannya. Di sini, gue udah superimpose line chart trend sale SIDO ke harga sahamnya. Bisa dilihat buat tahun 2019 sampai 2021, harga sahamnya naik, ngikutin kenaikan penjualannya. Di akhir tahun 2018, harga saham SIDO ada di sekitar Rp430 dan naik terus sampai ke Rp1.040 di Maret 2022. Jadi, naiknya jauh lebih cepat ya kalau dibandingin kenaikan salesnya yang cuma sekitar 45%-an di periode yang sama. Nah, seiring penurunan ekspektasi penjualannya di 2022, sebenarnya wajar aja sih kalau harga sahamnya juga ikutan turun. Kalau ekspektasi penjualannya cuma setara sama penjualan tahun 2020, berarti kemungkinan harga sahamnya juga akan balik lagi ke harga di akhir tahun 2020, di sekitar Rp800-an. Which sekarang bener, udah nyampe segitu harganya. Jadi, harusnya sih kalau menurut gua, harganya udah bakalan cukup stabil dulu nih buat beberapa saat ke depan. Sambil wait and see performance SIDO ke depannya. Tapi ini pendapat pribadi gua doang ya, bukan buat ngajak kalian buat beli atau ngejual saham SIDO. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada ide perusahaan atau saham lain yang mau dibahas secara fundamental dan valuasinya, boleh leave di kolom komentar di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.